kasus Nick Mir sama Reza Gladys ini sudah merembet kemana-mana. Sampai ada yang menyebut RI1. Dan ini harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Ini sudah bukan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Sekarang saya lebih concern dan lebih fokus ke tatanan negara yang bisa diatur. Ada satu chat yang saya dapat dari postingan Lucinta Luna bahwa seorang perempuan yang mengaku sudah mengatur semuanya. Kepolisian, lembaga keadilan, pengadilan, mungkin oknum-oknum DPR, bahkan disebutkan RI1. RI1 itu tidak dijelaskan orang-orang sekitar RI1 atau RI1 yang terlibat. Berarti ini sudah bukan main-main lagi. Ini sudah mafia. Ini sudah menyangkut struktur negara. Negara di mana tempat saya dan kalian tinggal. Saya tidak mengajak Anda untuk melakukan apa-apa. Tapi saya meminta pemerintah yang masih memiliki hati nurani, tolong bereskan. Dan kemarin masih ada aja orang yang bilang ya, kalau nggak suka pindah aja. Saya nggak bilang saya tidak mencintai Indonesia. Saya masih cinta negara ini. Tapi saya tidak suka dengan sistem yang ada sekarang ini. Sistem. Lu bilang pindah aja. Saya bisa pindah. Dan itu tidak susah. Dengan background dan lain-lainnya. Tapi kalau kamu yang bilang dan ngatain atau yang menyarankan saya untuk pindah, kalau lu punya masalah sama orang yang punya duit, habis. Karena sistemnya sudah bisa dibeli. Kecewa? Ya, sangat. Jadi ini bukan masalah membela Nikita atau Reza Gladys. Ini sudah menjadi satu permasalahan karena seseorang nyocok di chat bilang dari kepolisian, pengadilan, jaksa, dan lain-lain sampai disebutkan RI1. Apakah Presiden Prabowo akan tetap diam saja dan hanya omon-omon Pak Presiden yang saya pilih? Saya mempercayakan ini kepada Anda. Ya. Tapi secepat itu Anda mengecewakan saya. Berapa bulan? 9 atau 10 bulan? Secepat itu. Pak Prabowo, dengan hormat, kalau ini sampai, tolong dipertimbangkan. Dirubah, Anda mau membersihkan, membereskan, atau cukup 1 periode saja. Terima kasih. Salam NKRI. Woi, sidang Nikita Mirzani mirip sekali dengan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1995 di Korea Selatan. Tentang apa film tersebut? Hakim tidak mengizinkan terdakwa untuk memberikan bukti yang akurat. Hakim sering menunda persidangan. Pihak lawan membayar hakim dan jaksa untuk membuat terdakwa menjadi tersiksa dan mendapatkan hukuman yang berat. Gak percaya kalian? Silahkan cek dan nonton filmnya. Pengacara Togar Sitomorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali karena diduga telah menilep uang sebesar 1,8 miliar rupiah. Wow. Kutip dari Radar Bali, pengacara Togar Sitomorang diterpa masalah hukum. Polda Bali secara resmi menetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan uang mantan kliennya. Nilainya sangat fantastis, diduga mencapai 1,8 miliar rupiah. Untuk diketahui, penetapan tersangka itu tertuang dalam surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor yang di atas ini tertanggal 3 Juli 2025. Togar dijerat dengan pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP setelah dilaporkan oleh mantan kliennya Fanny Lauren Christie. Nah, dalam laporan tersebut, uang miliaran itu disebut-sebut sebagai imbalan untuk mengurus proses deportasi dan pemidanaan seseorang yang disebut sebagai lawan hukum si pelapor. Dugaan tindak pidana itu terjadi di kawasan Double View Mansion, Jalan Babadan, Desa Parerenan, Kecamatan Mengwi, Badung sepanjang tahun 2022 dan 2023. Ini gara-gara Peggy nih. Gue Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia gak tahu adab, emang gak tahu adab. Sama seloyer-loyernya gak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Gue ini tidak bisa disuruh walaupun dibayar, gue punya uang. Tidak bisa gue disuruh. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Apa?
Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk ke segmen Nikita Mirzani ya. Ini ada cuitan terbaru ya terkait Nikita Mirzani. Nah, ini video lawas ya. Katanya nggak takut di neraka, kok di penjara nangis gimana kalau di neraka nanti, katanya gitu guys ya. Wah, ini kita lihat beritanya seperti apa, dan nanti ada berita dari JPU ya, yang katanya gitu guys ya. Terlibat ini guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Lagian kan gue udah bilang, gue gak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah gak apa-apa. Asik. Happy, ketemu temen-temen gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Ketemu Michael Jackson. Nah, ketemu Michael Jackson. Ketemu siapa lagi? Banyak. Whitney mau nemenin gue? Belum. Anjing. Bukan, penyanyi reggae cewek yang meninggal gara-gara overdosis tuh siapa? White siapa tuh? Amy Whitehouse. Gue ketemu Amy Whitehouse di neraka. Terus gue ketemu siapa lagi? Nanti Beyonce. Gue mending langsung neraka aja. Di situ gue banyak ketemu sama artis-artis juga. Bukan artis Indonesia ya, males banget. Waduh. Momen panda berdandan mau parodikan Nikita Mirzani guys ya. Paling tajir nggak sih? Oh, mirip sih. Banyak hater nggak sih? Mirip lah sekilas. Berarti kalau makeup tuh mempengaruhi ya. Jadi mirip. Lawan gue itu pakai. Wah guys. Nah, ini kita lihat lagi ada berita apa. Ternyata saya tahu JPU-nya itu sama. Bentar, ini ada, oh ternyata udah biasa JPU ya. Jaksa penuntut umum ternyata orang yang sama menuntut suaminya. Waduh. Ya, memang kelakuannya seperti itu, teman-teman. Bikin publik terperangah. Tensi yang begitu besar. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget, dan makanya kenapa NM itu marah-marah terus pada JPU-nya. Saya yakin dia marah bukan karena tidak ada alasan apapun.
Tapi karena sesuatu alasan yang sangat mengganggu dia. Kalau begini wajah penegakan hukum kita, pantas saja masyarakat semakin sulit membedakan mana proses hukum dan mana aksi panggung murahan yang dibungkus seragam jabatan. Waduh. Model proses hukum model apa ini? Nggak Atur benar tidur seperti jaksa jadi vlogger. Dan pidana itu adalah mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran yang sebenar-benarnya itu ada pada saksi-saksi. Saksi menjelaskan dipotong karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kacau ini. Sedikit ketegangan di dalam proses persidangan, di mana saksi Samira atau Doktif selalu dipotong untuk memberikan keterangan. Padahal dalam perkara pidana itu adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Seorang saksi pada saat menjelaskan, jangan dipotong, sampaikan. Biar kalau Anda takut mendatangkan saksi, nggak usah didatangkan sekaligus, nggak usah. Bagaimana saksi menjelaskan dipotong harus sesuai dengan keinginannya. Ini model proses hukum model apa ini? Nggak benar seperti ini. Pidana itu adalah mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran yang sebenar-benarnya itu ada pada saksi-saksi. Saksi menjelaskan dipotong karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kacau ini. Waduh. Aduh, Bang Togar baru kemarin flexing nunjukin harta. Kaya lo padahal. Pengacara tagar sistem uang Janganlah saking bestinya orang apa-apa ditetapkan menjadi Masa tersangka. diikutin juga jadi tersangka. Waduh. Kita bikin romantis. Posisinya cantik banget. Bikin paling romantis. Katanya kan mirip sama siapa? Sister Hong ya. Terus ini cantik loh guys. Waduh, kok bisa cukup. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Ini pasti EA ya. Tulis di kolom komentar tanda terima Nikita Mirzani itu guys ya. Nah, terkait info ini tentang CPO ini, apakah ada keanehan guys atau emang sudah disuap sama Reza Gladys? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.